Gimana kejadian lucunya waktu pertama kali lamar kerja ke luar negeri, oke? We want to follow up with you. Are you available right now or how's it? Pokoknya dia cas-cicus gitu ngomong, gue gak ngerti bro, bener pertama kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Sekarang pagi-pagi di Amerika, di California, sekarang udah jam 8.16. Oke, gue sekarang mau pergi ke kantor, bro, daerah Concord, California. Nah, sekarang gue mau bahas mengenai ketakutan gue waktu pertama kali lamar kerja ke luar negeri. Nah, gue juga baca komen dari si bro semua tentang gimana kejadian lucunya waktu pertama kali lamar kerja ke luar negeri. Oke, kita bahas itu, bro, sembari kita car vlog. Oke, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alright. Oh, seat belt lupa. Alarm berbunyi. Alright. Oke, sekarang cuaca di daerahnya Concord, California sekarang gua. Nah, gua mau menuju ke Concord, California nih. Gua mau pergi ke kantor nih, bro. Oke. Nah, di sini lagi habis selesai summer atau musim panas, mau masuk ke musim dingin sekarang. Nah, jadi ini namanya adalah musim fall. Jadi musim gugur sekarang, bro. Cuaca nih sekarang gak karuan. Cuaca nggak karuan karena ya cuacanya macem-macem ini sekarang, bro, karena dari dingin ke panas gitu lah kan, biasa lah kan. Oke, gue mau cerita nih, bro, mengenai ada salah satu komentar si bro semua yang di bawah nih. Gue baca-baca semua komentar-komentar si bro kan. Dibilangnya waktu pengalaman pertama kalinya dia itu ditelepon sama agensi dari luar negeri kayak gitu. Ditelepon, ya dapat telepon kayak gitu lah, bro. Tuh sama persis lah kejadiannya kayak gue dulu lah ya. Jadi kata dia, ini si bro nih kalau misalnya ada komen ya, bro, waduh, komen lagi, bro, di bawah, bro, ya. Gimana kejadiannya. Jadi dia kan, gue kan pernah ngasih tuh tips-tips gimana caranya lamar kerja pakai telepon, interview pakai telepon, kalau ditelepon agensi kayak gimana gitu. Nah, kata dia waktu ditelepon sama agensi gitu udah kayak bingung gitu gimana tuh, nomornya nomor aneh gitu kan, kayak nomor positif 95 kah, ada positif 1 kah, kayak gitu-gitu kan. Terus waktu ngangkat telepon gitu panik sehingga sampai nggak keangkat gitu, terus ya udah teleponnya mati gitu. Nah, dan dia itu kayak apa ya, kayak nyesel banget gitu. Waduh, kok bisa nih nggak keangkat, padahal di telepon di penting banget kayak gitu kan. Ya udahlah, gue mau cerita juga gimana kejadian gue pertama kali gitu. Gue jujur aja kan, waktu pertama kali kerja ke luar negeri gitu kan, gue nggak terlampau jago gitu bahasa Inggris, bro. Ya, gue udah buat juga polling kemarin, ternyata ketakutan gue waktu pertama kali ke luar negeri itu adalah bahasa Inggris, dan sama banget masih bro-bro semua. Ternyata memang bahasa Inggris itu ya sebagai monster yang paling besar kalau misalnya kita itu lamar kerja ke luar negeri. Oke, gue cuma cerita nih waktu pertama kali gue, ya. Dulu kan gue itu lamar kerja waktu pertama kali itu waktu zaman gue di Batam gitu. Nah, gue di Batam sana, gue itu kerja di Ericsson Telkomselnya Batam. Terus gue terus regularly gue kirim CV gue, terus gue lamar kerja ke luar negeri, semua segala macam gue targetin. Sehari gitu gue lamar kerja sampai 15 lamaran, sampai kemana-mana aja, bro, sampai ke Rwanda, negara yang gak pernah lu denger gitu, Rwanda, Nicaragua, sampai ke daerah-daerah Amerika Latin, sampai ke Kenya lah, ke Arab sana gitu. Jadi Afrika sana, negara Arab semuanya, sampai negara konflik juga gua lamar, bro. Pokoknya semua CV gua nyasar gitu kemana-mana gitu. Nah, terus ya udah gue akhirnya nomor telepon kan gue masukin gitu kan di CV gue kan, di lamaran gue, terus semuanya kan. Nah, terus sehari waktu gitu abis gue pulang kerja, gue inget banget tuh, gue dulu waktu di Batam gue nyewa kamar gitu, gue ngekos, indekos gitu lah kan.
Terus gue sekali dia itu ditelepon gue sama agensi kan, nampak gitu dia di sana itu kelihatan nomornya itu nomor dari bukan Indonesia lo tahu kan positif 62 gitu kan. Nah ini nomornya itu kayak positif 95 apa ya, itu adalah nomor yang kalau gue udah telusuri ternyata itu adalah nomor dari London bro. Waduh ini siapa nelfon dari London gitu kan. Ya udah akhirnya udah dering-dering gue nggak berani ngangkat pertama kali. Gue mikir lagi apa lah ini ya. Terus gue ngangkat pertama kali kan, halo gitu doang kan. Terus dia jawab di sana, halo this is Bayu begitu kan. Yes I'm Bayu begitu. Terus oh yeah Bayu, I found your resume is online and we want to follow up with you. Are you available right now or how's it? Pokoknya dia cas-cicus gitu ngomong. Gue nggak ngerti bro, bener pertama kali. Yaudah akhirnya gue bingung, gue panik bro. Terus gue cuma ngomong kayak gini doang sama dia. I'm sorry right now is my signal is bad right now. My signal is bad. I don't really understand what you say because sinyal is bad. Gue bilang sinyalnya hancur. Terus gue nggak bisa ngomong sama dia pada situ. Ya udah. Akhirnya gue bilang sinyal gue hancur. Ya udah gini aja deh. Lu coba kirim email ke gue. How about if you send email to me and I will read and reply to you right away. Gue bilang gitu kan. Gue bales lah. Tapi gue ngomongnya bahasa Inggrisnya nggak selancar gini lah. Gue masih terbata-bata gitu loh bro, sama sembari panik gitu. Pokoknya yang gue denger gitu, orang di sana itu ngomong itu pakai logat Inggris yang British banget lah. Yang lu itu cuman denger itu filmnya Harry Potter. Makanya dia suasananya British banget gitu kan. Ya udah akhirnya oke lah. Terus okay, I'll send email to you and yeah, I'm looking forward to your reply kan. Terus dia ngirim email lah kata dia gitu sama gua gitu kan. Ya udah, akhirnya gue panik bro, gimana nih, wah gimana nih, gue panik karena apa bro, karena pada saat itu di tahun 2007 awal, 2006 akhir lah, 2007 awal. Nah pada saat itu internet di handphone itu nggak sampai secanggih ini gitu. Lo bisa balas internet, balas email gitu gampang dari handphone, tinggal lu baca. Nggak bisa kayak gitu bro, zaman gitu bro. Apalagi pula dulu gue nggak punya smartphone atau nggak punya tablet kayak gitu kan. Zaman dulu gue baru masuk kerja bro, cuman berapa sih penghasilan gue, belum cukup lah gaji gue untuk beli smartphone gitu. Dan zaman dulu itu nggak, ya pokoknya lu harus ke warnet atau lu cari komputer lah untuk balas email atau baca email gitu, oke? Nah kebetulan di tempat gua itu tinggal di Batam sana. Terus gua itu nggak ada internet gitu di rumah gua, nggak ada wifi, gua juga laptopnya nggak ada wifi-nya. Yang ada laptop cuma ada dua pilihan gua balik pergi ke kantor, atau gua itu pergi ke coffee shop untuk balas email, atau tuh gua pergi ke warnet, oke? Dan kebetulan pada saat itu udah jam 12 malam bro. Gue kalau pergi ke kantor itu gue nggak mungkin pergi ke kantor, karena ya kantor gue udah tutup lah pasti kan. Gue ngapain juga, itu bukan kantor gue kantor di customer gitu. Customernya itu di Telkomsel sana kan. Ya udah akhirnya gue itu coba gue ke coffee shop mana yang buka jam 12 malam. Waduh gimana caranya nih. Terus gue itu udah kepikiran, gue masih harus pergi ke luar negeri, gimana caranya nih, gue harus balas email. Terus nggak mungkin ya. Akhirnya gue mau cari warnet bro. Gue cari warnet. Udah oke, gue harus cari warnet sekarang. Gue naik motor ke sana kan, cari warnet muter, dapat gue warnet bro. Warnet game online gitulah kan, di daerah apa sih namanya, Batam Center lah namanya waktu itu. Nah terus ya udah akhirnya gue baca emailnya gitu. Dia ternyata cuman mau nanya, I'm the one who's give you call today, thank you for your call, gitu-gitu aja loh bro. Terus dia nanya, lu itu kapan available-nya? Terus gue di sana udah gampang lah, udah gue baca email. Akhirnya gue bisa balas email itu dengan bantuan translate, Google Translate gitu kan. Gue nggak ngerti bener-bener bro, ngomong apaan gitu kan.
Terus dia ternyata cuman mau nanya available gua kapan, terus gua itu sekarang kerja di mana, terus sekarang gua itu skillnya apa, terus habis itu dia mau gua itu kira-kira menunggu lagi jawaban nanti kalau seandainya gua itu cocok sama klien dia, kayak gitulah kata dia kan. Ya udahlah, jadi gua itu kayak berpikir gitu, itu gue masukin lamaran itu ya udah pasti bakalan mental lah menurut gue bro. Gue nggak mungkin masuk ke lamaran itu karena apa? Karena lu pikirin aja, lu kalau sebagai seorang agensi, nah agensi ini adalah orang yang juga invest ke lu gitu. Dia tuh invest duit ke lu, dan mana mau lah dia itu bayar ke orang yang cuman ngangkat teleponnya takut. Pasti lah gue kelihatan lah gitu kan, logat gue atau gaya gue gitu. Ngangkat teleponnya takut, tapi gue itu mau kerja ke negara-negara mana aja gitu. Nggak mungkin gitu bro. Jadi ya udahlah, gue ganti strategi gitu kan. Ya udah, akhirnya gue tahu kayak gitu. Gue akhirnya bener, gue itu kayak setiap saat gitu kayak ya kayak 2 hari sekali gitu gue ditelepon terus sama agensi dari luar, nomornya aneh-aneh, positif berapa, 95, positif 65, positif berapa lah dari negara-negara lain kayak gitu loh bro. Akhirnya gue ganti strategi. Gue nggak mau lagi kayak gini lah, gelagapan kayak gini. Waduh, nggak mungkin lo pergi ke luar negeri kalau gelagapan gini lo ngomongnya kan. Akhirnya ya udah gue buat teks gitu. Jadi selalu di dompet gue itu gue buat kayak teks untuk ngomong bahasa Inggris gitu, kayak simple conversation lah, percakapan mudah gitu lah kan. Kalau nggak telepon, halo how are you, gue catet. Nah ya udah kebeneran. Jadi gue itu dapat telepon malam-malam sama waktunya, nomornya juga sama, dari positif berapa gitu depannya gitu kan. Ya udah, akhirnya udah kayak gitu gue langsung sedia gitu. Waduh, gue udah kayak cowboy mau ngangkat pistol gitu bro. Wah, gue cepet gitu kan. Gue buka nih gue dompet gue, langsung gue bawa kertas gitu, langsung gue baca gitu bro. Jadi pertama biasanya kalau orang yang ngomong bahasa Inggris tuh nanya dulu, dia perkenalkan diri, halo my name is James lah misalnya gitu. Oke. Baru langsung gue bales itu dengan cara bilang ya, hey how are you James, yeah I'm fine. Terus how's it going, kayak gitu-gitu. Lalu basa-basi lah pertama gue tulis di situ kan. Terus ternyata ya resep gue gini lumayan mujarab bro, mujarab gitu. Cuman gue itu nyali gue masih belum teruji lah pada saat itu kan, karena kerja-kerjanya itu gila-gila, jauh-jauh gitu. Gue aja baru denger negaranya itu baru pertama kali gitu. Gue juga masih ngeri gitu. Gue ditawari negara, pernah hampir nih ya, gue itu hampir kerja ke negara namanya Nicaragua bro. Lu pernah negara Nicaragua? Itu udah hampir deal banget dulu tuh. Gue kerja negara Nicaragua, gue digaji yang bener-bener ya fantastis lah dari gaji gue yang di Indonesia gitu. Jadi kayak gaji gue tuh bisa dibilang kayak apa ya, 8 kali lipat gitu loh bro. Cuman lu itu harus negara Nicaragua semuanya di provide seperti itu. Nicaragua tuh ternyata baru gue cek di Google Map gitu, ternyata itu negara Amerika Latin sana. Nicaragua. Aduh, kalau nggak lah hidup gue udah pernah lah gue cerita ke Nicaragua gitu kan. Cuman ternyata bro ya, dari ujian dari telepon kayak gitu ya jadi banyak pengalaman gitu. Jadi gue nggak heran gitu ada si bro yang merasa ketakutan kayak gue juga, yang merasa kayak apa ya, udah tukang angkat telepon gitu kayak merasa dikejar hantu gitu ya. Kayak gua juga sama bro. Cuman terus aja jangan berhenti berusaha, karena dari sana tuh ada pengalamannya gitu. Bisa lu cerita kayak gini juga kan, bisa lu cerita ke anak lu, bisa cerita kemana-mana juga gitu. Dari situ serunya. Dan sekarang alhamdulillah gue udah nyampe ke kantor. Itu dia cerita gue hari ini, dan thank you so much. Oke, ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Gue belum santai-santai gini juga bro. Gue ceritain lagi pengalaman gue, pengalaman lucu, pengalaman ngeri segala macem. Dan thank you so much.
Kalau lu semua go. Alright, thank you. Alright. Oh, ini gua nih. Oke. Kalau lu mau denger lagi cerita-cerita gua ya subscribe di YouTube gua, nanti ntar ada notification. Dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.